Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi fungsi dua peubah. Pertama-tama, apa itu fungsi? Fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota di domain dengan tepat satu anggota di kodomain. Nah, apa itu domain? Domain adalah daerah asal, sedangkan kodomain itu adalah daerah kawannya. Nah, misalkan kita ke grafik yang nomor satu ini, ke diagram yang nomor satu ini. Yang disebut domain itu adalah diagram yang A, sedangkan yang disebut kodomain itu adalah diagram yang B. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah manakah yang termasuk fungsi, berarti jawabannya adalah yang nomor 2 dan juga yang nomor 4. Mengapa? Karena kita lihat bahwa untuk yang nomor 2 ini, setiap anggota di C itu dipetakan tepat satu ke anggota D. Begitu juga dengan yang 4 ini. Setiap anggota di G itu dipetakan tepat satu ke anggota di H. Nah, kalau yang nomor satu itu ada yang dipetakan 2 kali, sedangkan untuk yang nomor 3 itu ada yang tidak terpetakan. Nah, itu adalah fungsi. Nah, selanjutnya apa itu fungsi dua peubah? Jadi, simpelnya fungsi dua peubah itu adalah fungsi yang mengandung dua variabel, yaitu X dan Y. Atau bisa juga ditulis sebagai fx, y atau z gitu. Jadi kalau z itu adalah fx, y. Nah, x, y ini adalah peubah bebas, sedangkan z ini adalah peubah tak bebas. Cara menuliskan fungsi dua peubah adalah seperti ini, f titik 2 x, y ke z. Atau kita bisa membacanya sebagai f adalah fungsi yang memetakan x, y ke z. Gitu. Jadi f ini adalah relasinya. X, y adalah domainnya, dan z itu adalah kodomainnya. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi dua peubah. Nah, selanjutnya, kita akan berbicara mengenai sketsa dari fungsi dua peubah. Karena fungsi dua peubah ini berisikan variabel X dan Y, maka sketsanya akan melibatkan tiga variabel, atau tiga sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Gitu. Jadi sketsanya kurang lebih seperti ini, dia memerlukan tiga sumbu. Nah, bisa dilihat untuk gambar 2 ini, jadi ini adalah fungsi dua peubah yang sudah disketsakan, di mana yang bagian lingkaran bawah ini adalah domainnya, dan yang atasnya ini adalah si Z-nya itu. Yaitu Z sama dengan fx, y. Nah, ini ada beberapa grafik dari fungsi dua variabel yang sederhana. Misalkan di sini, untuk contoh yang A itu adalah Z sama dengan 2. Karena di sini fungsi dua peubah itu digambarkan grafiknya dengan tiga sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z, maka Z sama dengan 2, nantinya dia akan cari dulu nih titik 2 di sumbu Z. Sumbu Z kan yang ini ya, 2 di sini nih. Nah, berarti tinggal tarik garis lurus aja, gitu. Untuk gambar nomor 3 ini adalah versi lengkapnya. Untuk yang gambar sebelahnya itu adalah gambar ketika kita melihat grafiknya itu dari dua sumbu aja, yaitu sumbu Y dan sumbu Z. Maka jadinya seperti ini. Gitu. Nah, yang sebelah kanannya lagi sama, tetapi kita melihat dari sumbu X dan Z. Untuk contoh-contoh yang lain, ada di sini. Nah, di sini juga ada untuk yang nomor 3 ini ada contoh dari fungsi dua peubah, di mana grafiknya itu adalah bola, membentuk bola dengan pusat 0,0,0. Nah, jadinya seperti ini. 0,0,0 itu kan di sini ya. Ini artinya adalah X-nya 0, kemudian Y-nya juga 0, dan Z-nya juga 0. Nah, ketika kita tarik garis, ini adalah jari-jarinya. Seperti itu. Kalau yang B juga sama, hanya berbeda pusatnya, yaitu pusatnya di A, B, dan C. Oke, untuk selanjutnya adalah kurva ketinggian dan juga peta kontur. Apa itu kurva ketinggian? Kurva ketinggian adalah proyeksi pada bidang XY dari kurva atau permukaan yang dibentuk dari perpotongan bidang mendatar Z sama dengan C, di mana Z-nya itu adalah konstanta, C-nya itu adalah konstanta. Nah, kumpulan dari kurva ketinggian ini disebut dengan peta kontur. Jadi misalkan nih, ini kan Z-nya sama dengan C ya, atau Z-nya sama dengan konstanta. Kita punya ini. Ini kan tadi kan sudah dijelaskan juga ya bahwa fx, y itu bisa kita tulis sebagai Z. Berarti ini bisa kita tulis sebagai Z sama dengan X plus Y. Di mana Z ini adalah konstanta. Berarti kita bisa menilai bahwa Z-nya itu bisa jadi
0, bisa jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti ini 0 sama dengan X tambah Y, ini X tambah Y, ini X tambah Y, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadilah grafiknya seperti ini. Jadi kalau satuan-satuan yang di sini, ini disebutnya adalah kurva ketinggian. Tapi kalau keseluruhannya, kumpulannya itu adalah peta kontur. Nah, seperti itu untuk kurva ketinggian dan juga peta kontur. Ini contoh lainnya dari sini. Selanjutnya adalah turunan parsial. Nah, jika kita berbicara mengenai parsial, parsial itu artinya adalah perbedaan gitu ya. Jadi kita menurunkan 2 kali atau terpisah. Parsial itu adalah terpisah gitu. Nah, jadi secara definisi kita bisa kalau kita punya fungsi fx, y, berarti kalau kita menurunkan secara parsial, kita pertama-tama bisa menurunkannya terhadap x dulu, lalu yang kedua terhadap y. Jadi kita menurunkan secara terpisah gitu, secara parsial. Nah, untuk yang X, yang turunan terhadap X, kita bisa simbolkan dengan ini, D1F, gitu. D1 atau boleh juga DX sebenarnya. Nah, jadi D1 Fx, Y, kita tuliskan definisinya dengan menggunakan pendekatan limit, di mana limitnya di sini bisa dilihat bahwa delta X mendekati 0 atau delta X menuju 0. Gitu. Jadi kalau kita menurunkan terhadap X, berarti limitnya adalah delta X menuju 0. Tapi kalau kita menurunkan terhadap Y atau D2, berarti delta Y-nya yang menuju 0. Untuk limitnya apa? Ya, bisa dilihat di sini bahwa limitnya adalah Fx plus delta X, Y dikurang Fx, Y per delta X. Untuk lebih jelasnya, mungkin akan lebih enak jika dibahas dengan contohnya. Lambang lainnya, selain D1 Fx, Y, kita juga bisa menuliskan sebagai F1 X, Y, Fx, X, Y, dan juga Do Fx, Y per Do X. Ini artinya semuanya sama, yaitu turunan parsial terhadap X. Kalau yang ini, turunan parsial terhadap Y. Gitu. Hanya berbeda lambang saja, tetapi sama. Nah, untuk contohnya di sini, misalkan diketahui Fx, Y-nya adalah 3x kuadrat min 2x y plus y kuadrat. Pertama kita akan mencari turunan parsial terhadap x ya, atau D1 Fx, Y. Dengan menggunakan definisi yang tadi, maka kita bisa peroleh limit delta x menuju 0 dari Fx plus delta x, y. Nah, ini berarti x ditambah delta x itu adalah punyanya x. Sedangkan y di sini adalah punyanya y. Itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita harus mensubstitusikan ini ke dalam X di sini. Makanya di sini jadinya 3 dikali X ditambah delta X kuadrat min 2, ini kan X ya, berarti diganti. Jadi delta X ditambah X dikali Y ditambah Y kuadrat dikurang. Nah, kalau yang ini Fx, Y-nya, udah ini aja, tinggal dituliskan kembali. Nah, kemudian setelah kita membuka kuadratnya, maka kita akan mendapatkan hasil yang di bawah sini. Lalu, kalau kita hitung lagi, ini 3x kuadrat akan hilang dengan yang di sini. Kemudian, di sini ada y kuadrat juga akan hilang. Kemudian, ini min 2x-nya juga akan hilang. Berarti sisanya adalah 6x delta x ditambah 3 delta x kuadrat min 2y delta x. Nah, lalu setelah ini kan pembagian terhadap delta X ya, berarti kita coret. Nah, gitu. Jadi sisanya adalah limit delta X mendekati 0 dari 6X ditambah 3 dikali delta X min 2Y. Karena delta X yang mendekati 0, berarti ini akan kita ganti jadi 0. Jadi sama dengan 6X ditambah 3 dikali 0 min 2Y. Nah, hasilnya adalah yang ini. Seperti itu. Sama juga langkahnya ketika kita mencari turunan parsial terhadap Y. Gitu. Hanya saja yang berbedanya itu tadi. Kalau tadi delta X, sekarang adalah delta Y-nya. Atau kalau misalkan mau langsung, sebenarnya juga boleh-boleh saja. Jadi, kita bisa langsung ya dari sini, kita kan punya ini, kita langsung cari aja turunan terhadap X-nya.
berarti kita turunkan hanya terhadap X-nya. Kayak gini misalkan, 3X kuadrat, berarti kita turunkan jadi 6X. Yang ini, kan ada variabel selain X, itu kita anggap sebagai konstanta, alias di min aja. Jadi, di sini jadinya adalah min 2Y. Nah, ini Y kuadrat nggak ada X ya kan, berarti dia 0. Nah, langsung selesai. Dapat ya 6X min 2Y. Sama juga ketika kita menurunkan terhadap Y. Kebalikannya. Jadi, kalau kita mau menurunkan terhadap Y, kita acukan variabel selain Y-nya. Kita anggap variabel selain Y itu adalah konstanta. Contohnya kayak ini, 3X kuadrat dia nggak ada variabel Y-nya. Berarti 0. Nah, di sini ada min 2XY. Berarti kita turunkan hanya terhadap Y-nya aja. Berarti min 2X. Dan di sini ada Y, berarti ini plus 2Y. Jadi sama dengan min 2X plus 2Y. Ini terhadap Y-nya. Kita coba cek. Nah, sama ya hasilnya. Bisa juga turunan parsial itu diturunkan 2 kali. Atau bahkan 4 kali. Gimana maksudnya? Jadi, ini kan ada fx ya, berarti kita menurunkan fungsi yang di sini terhadap x. Nah, kita juga bisa menurunkan fx ini terhadap x lagi. Jadi, di sini saya perpanjang lagi, jadi fx, x gitu. X, Y sama dengan, nah, caranya gimana? Jadi kita akan melihat bahwa fx di sini kita turunkan lagi terhadap x. Berarti kan yang ada x-nya cuma 6 kan? Berarti 6. Ini min 2y nggak ada x-nya nih. Berarti 0. Udah, berarti ini selesai. Kita juga bisa menurunkan terhadap y. fx y. Nah, berarti dari sini kita turunkan terhadap variabel y-nya. Berarti ini min 2. Atau yang merah juga bisa. Kita turunkan terhadap fyx. Fyx gimana berarti? Berarti dari fy ini kita turunkan lagi terhadap x. Yaitu jadinya min 2. Karena kan kita lihat di sini ya, yang ada x-nya itu hanya min 2x. Nah, begitu juga di sini dengan fy misalkan. X, Y. Gini, fy berarti turunkan terhadap y aja. Dari fy turunkan lagi terhadap y. 2. Nah, ini disebut dengan turunan parsial tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Seperti itu ya. Nah, materinya untuk lebih jelasnya itu ada di bagian bawah sini. Nah, yang di sini. Tapi saya membawa dia ke yang awal tadi supaya lebih ringkas saja. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai aturan rantai. Nah, jadi apa itu aturan rantai? Aturan rantai itu adalah misalkan ada X sama dengan XT dan Y sama dengan YT. Nah, dia dapat diferensiasikan di T gitu. Jadi, andaikan Z-nya adalah Fx, Y, berarti kita menurunkan Z ini terhadap X dan Y juga terhadap T-nya. Maka kita bisa menuliskan sebagai berikut rumusnya. dz per dt sama dengan dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt. Nah, agar lebih jelas, mungkin akan di sini saja ya untuk contohnya. Jadi misalkan di sini z-nya adalah x pangkat 3y dengan x-nya sama dengan 2t dan y-nya sama dengan t kuadrat. Tentukanlah dz per dt. Kita lihat di sini rumusnya yang atas ini ya. Nah, maka kita akan mencari turunannya dulu satu-satu. Yang pertama adalah dou z per dou x. Kita lihat, dou z-nya kan ini, z-nya ini ya. Berarti dou z kita turunkan terhadap x. Berarti jadinya 3x kuadrat y. Y-nya ini dianggap sebagai konstanta, karena kita hanya menurunkan terhadap x. Kemudian selanjutnya adalah dx per dt. Berarti di sini dx per dt kita turunkan x-nya terhadap t, berarti 2. Oke, untuk yang selanjutnya adalah di sini dou z per dou y ya, berarti kita turunkan terhadap y-nya, berarti sisanya x pangkat 3. Nah, terus yang terakhir, dy per dt. Berarti ini kita turunkan dy per dt sama dengan 2t. Setelah itu, tinggal kita substitusi saja ke rumusnya yang di sini, berarti
2Z per 2X itu adalah 3X kuadrat Y, dx per dt itu adalah 2. Nah, ini juga tinggal disubstitusikan saja, maka hasil akhirnya kita dapat 40T pangkat 4. Nah, seperti itu untuk aturan rantai. Untuk versi yang keduanya, caranya sama saja, hanya berbedanya di sini variabelnya bertambah lagi gitu. Jadi bukan hanya S saja, tetapi ada T. Tetapi caranya sama saja, tinggal diturunkan terhadap S dan terhadap T-nya. Lalu, itu contoh lainnya. Kemudian kita selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai turunan berarah dan juga gradien. Jadi apa itu turunan berarah? Nah, sebenarnya turunan berarah ini adalah perluasan dari turunan parsial gitu. Tujuannya untuk mendapatkan laju perubahan nilai fungsi relatif terhadap perubahan jarak untuk setiap arahnya. Nah, jadi caranya pertama kita punya U gitu. U itu adalah cos theta I ditambah dengan sin theta J. Dari mana vektor U itu didapat bisa dilihat di gambar satu ini. Jadi gambar ini menunjukkan representasi dari vektor U yang berpangkal di titik Px, Y. Jadi sini pangkalnya dan ini adalah vektor U-nya. Nah, vektor U itu bisa didefinisikan dengan seperti ini. Selanjutnya, misalkan f fungsi dengan 2 peubah x dan y, dan ada vektor satuan u juga yaitu cos theta i ditambah sin theta j. Maka turunan berarahnya kita bisa tulis sebagai duf x, y. Dan caranya, karena ini turunan dari parsial, perluasan dari turunan parsial, dan turunan parsial itu kan kita bisa menggunakan limit, maka di sini juga kita akan menggunakan konsep limit untuk mencari turunan berarahnya. Dengan yang berbeda adalah di sininya nih, ini x-nya jadi x plus h dikali cos theta, dan y-nya itu jadi y ditambah h sin theta. Gitu. Nah, agar lebih jelas, selanjutnya bisa saya bahas untuk contohnya. Nah, untuk contoh 1, di sini diketahui fx, y sama dengan 3x kuadrat min y kuadrat plus 4x, dan u-nya, vektor satuannya itu arahnya seper 6pi, di mana seper 6pi ini adalah θ-nya. Maka berapa turunan berarahnya? Bagaimana turunan berarahnya? Nah, seperti yang tadi, kita definisikan dulu vektor u-nya. Vektor u itu kan adalah cos theta i ditambah dengan sin theta j. Nah, θ-nya itu kan seper 6pi. θ-nya itu kan seper 6pi. Dan kemudian berarti kita tinggal substitusi aja. Pi itu adalah 180 derajat. Berarti 180 bagi 6. Berarti cos 30. Cos 30 adalah setengah akar 3 dan sin 30 adalah setengah. Nah, setelah kita mendapatkan vektor satuan U-nya, kita tinggal substitusi ke rumusnya saja. Jadi, cos θ-nya kan tadi udah dapat setengah akar 3. Tinggal diganti ke sini dan di sini. Lalu disubstitusikan lagi ke fungsinya. Jadi, setiap x-nya itu diganti dengan x plus sepertiga, setengah akar 3h. Kemudian setiap y-nya diganti dengan y plus setengah h. Lalu dihitung, maka di sini kita akan mendapatkan hasil di baris yang ketiga ini. Lalu jika dihitung, ini akan habis. Kemudian ini juga akan hilang, lalu ini juga akan hilang. Maka sisanya adalah seperti ini. Nah, ini kan dibagi dengan H, berarti kita coret H-nya. Nah, di sini habis, ini juga habis. Jadi sisanya seperti ini, dan di sini H-nya kan mendekati 0, berarti tinggal kita substitusi. 3 akar 3x, ini kan H-nya diganti 0, plus 9/4 dikali 0, min Y, min 1/4 dikali 0, tambah 2 akar 3. Dan berapapun dikali 0, itu hasilnya 0. Maka kita akan mendapat hasil akhirnya adalah yang di sini. Seperti itu. Jadi, turunan berarahnya adalah 3 akar 3x min Y plus 2 akar 3. Baik, itu untuk turunan berarah. Dan selanjutnya adalah gradien. Nah, untuk gradien itu masih berkaitan juga dengan turunan parsial, dan gradien F itu ditulis dengan lambang delta kebalik atau segitiga kebalik, yang kita bacanya adalah del F. Atau seperti ini, del F adalah do F per do XI ditambah do F per do YC. Nah, ini adalah rumusnya.
Jadi, turunan berarah itu bisa kita hitung dengan U dikali dengan gradiennya, gitu. Jadi, kalau di sini kita punya fx, y-nya x kuadrat per 16 dan y kuadrat per 9, dicari gradien f-nya di titik 4,3, terus dicari juga laju perubahan fx, y di titik tersebut, dan juga arahnya adalah pi per 4. Atau di sini θ-nya berarti pi per 4. Nah, langkah pertama kita cari dulu turunan parsialnya, yaitu terhadap x dan terhadap y. Kita turunkan x kuadrat per 16 terhadap x, maka dapat 1/8 x, dan terhadap y dapat 2/9y. Setelah itu kita masukkan ke rumus gradiennya. Jadi ini dimasukkan ya, kan rumus ini kan kita sudah dapat nih 1/8 xi ditambah 2/9 YJ. Gitu. Lalu kan tadi dimintanya di titik 4,3. Jadi kita substitusi X-nya 4 dan Y-nya 3, maka diperoleh setengah I ditambah 2/3J. Laju perubahan dari fx, y di titik 4,3 dengan arah pi per 4 sama dengan du f 4,3, di mana U-nya kan segini ya, tadi kan sudah diperoleh gitu, bahwa U-nya adalah setengah akar 2I dan setengah akar 2J. Kenapa? Karena U-nya kan tadi adalah cos θ I ditambah sin θ J. Di mana θ-nya adalah ini 45 derajat, karena 180 bagi 4. Berarti cos 45 derajat I ditambah sin 45 derajat J. Maka diperolehlah seperti ini. Lalu tinggal dikalikan deh di sini. Kalikan seperti biasa, kali pelangi, maka diperoleh 7/12 akar 2. Ini adalah laju perubahannya. Baik, selanjutnya adalah nilai ekstrim. Nilai ekstrim, pertama kita harus mengetahui bahwa ada yang namanya syarat perlu titik ekstrim, yaitu untuk mencari titik stasionernya dengan cara f aksen sama dengan 0. Dan juga f aksen lebih dari 0, itu berarti fungsinya naik. Ketika f aksennya kurang dari 0, berarti fungsinya turun. Dan kalau misalkan diturunkan 2 kali dan hasilnya lebih dari 0, maka dia cekung ke atas, jenisnya minimum, dan kalau sebaliknya dia cekung ke bawah dan jenisnya maksimum. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah langsung saja ke contohnya di sini, cari nilai-nilai maksimum atau minimum lokal dari fx, y, x kuadrat min 2x plus y kuadrat per 4. Pertama, kita buat dulu, kita turunkan dulu. Berarti kita bikin fx-nya ya, kita cari fx-nya, berarti fx, x, y, kita turunkan terhadap x, jadinya adalah 2x min 2. Nah, ini kita bikin sama dengan 0, maka kita akan memperoleh x-nya adalah 1. Kemudian kalau misalkan fy, x, y, berarti turunkan terhadap y-nya, berarti y per 2 sama dengan 0. Berarti y-nya itu adalah 0. Nah, seperti ini ya. Berarti setelah kita dapat ini, kita menemukan yang namanya titik stasionernya, yaitu 1,0. Nah, sekarang tinggal kita memutus apakah 1,0 ini nilai maksimum atau minimum. Nah, caranya adalah kita tinggal merubah fx, y ini menjadi kuadrat sempurnanya, maka akan kita peroleh x min 1 kuadrat ditambah y kuadrat per 4 min 1. Nah, ketika kita substitusi nilai ini ke dalam sini, ternyata hasilnya lebih dari sama dengan min 1. Berarti itu adalah suatu minimum global untuk F. Seperti itu. Itu untuk nilai maksimum dan minimum atau titik ekstrimnya. Nah, ini juga ada syarat lain. Syarat cukup untuk ekstrim dengan menggunakan uji parsial kedua. Tuh. Jadi rumusnya seperti ini. Mungkin agar lebih jelas langsung saya jelaskan ke contohnya saja. Langkah pertama kita turunkan F ini terhadap X. Jadi dapat 9x kuadrat min 9 dan terhadap Y juga. Maka ketika kita sama dengan 0, kita akan memperoleh titik kritisnya, yaitu ada 2, min 1 dan min 2, dan juga 1 dan min 2. Kemudian kita turunkan lagi si fx ini terhadap x lagi, jadi diturunkan 2 kali terhadap x, kemudian yang y juga, dan yang x juga diturunkan terhadap y. Nah, lalu kita substitusi titik-titik ini, min 1 dan min 2 dan 1 min 2 ke turunan parsial keduanya yang di sini.
Maka akan diperoleh untuk min 1 dan min 2 bahwa D-nya itu min 36, di mana D-nya kurang dari 0 berarti kan. Maka menurut teorema C, karena D-nya kurang dari 0 nih, berarti bukan suatu nilai ekstrim, gitu. Jadi, min 1, min 2 itu bukan suatu nilai ekstrim. Nah, kalau yang di sini D-nya lebih dari 0, D-nya lebih dari 0, ada 2 nih, berarti kita harus lihat lagi yang di sini fxx-nya itu lebih dari 0 atau kurang dari 0. Karena fxx-nya itu lebih dari 0, yaitu 18, maka menurut teorema C, berarti min 10 itu adalah nilai minimum lokal. Nah, seperti itu. Lalu, untuk selanjutnya adalah mengenai materi integral. Di dalam integral ini, singkatnya kita bisa melakukan integral lipat 2 atau bahkan integral lipat 3. Yang berarti kita mengintegralkan 2 kali, gitu, atau mengintegralkan 3 kali. Nah, contohnya, untuk lebih jelas langsung pembahasan ke contohnya. Misalkan di sini, kita punya fungsi f itu adalah fungsi tangga. Jadi, fx, ini akan bernilai 1 ketika x-nya itu berada di antara 0 sampai 3 dan y-nya berada di antara 0 sampai 1. Akan bernilai 2 ketika 0 sampai 3 x-nya dan y-nya itu ada di antara 1 dan 2. Dan akan bernilai 3 ketika x-nya berada di antara 0, 1 dan y-nya berada di antara 2 dan 3. Dari sini kita bisa membentuk integralnya, integral lipat 2-nya. Nah, jadi dengan menggunakan sifat penjumlahan pada integral lipat 2, berarti kita bisa memperoleh bahwa 1 dikali AR1 ditambah 2 dikali AR2 dan ditambah 3 dikali AR3. R1 itu adalah 3. AR2 itu adalah 3 dan AR3 itu adalah 3. Maka ujungnya kita akan memperoleh 18. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk integral berulang. Nah, di sini contohnya adalah integral lipat 2 ya. Jadi, saya akan menghitung integral berikut. Pertama, kita akan menghitung yang dalamnya dulu nih. Jadi, akan dihitung integral 1 sampai 2 dari 2x plus 3y dx. Berarti kita integralkan kan, 2x ini kalau diintegralkan berarti jadi x kuadrat. Dan 3y kalau diintegralkan menjadi 3yx, kemudian batasnya adalah 1 dan 2. Lalu dari sini tinggal kita substitusi ke dalam x-nya. Jadi, yang besar dulu berarti 2 kuadrat ditambah 3y kali 2 dikurang 1 kuadrat ditambah 3y kali 1. Ini berarti 4 kuadrat kan 4 ya. 4 ditambah 6y dikurang 1 ditambah 3y. Nah, ini 4 kurang 1, 3. 6 kurang 3 plus 3y. Nah, hasilnya sama dengan yang di sini. Nah, dari situ kita integralkan lagi dengan integral yang luarnya, yang terhadap y-nya. Nah, berarti 3 plus 3y ini kita integralkan lagi menjadi 3y ditambah 3 per 2y pangkat 2, 0, 3. Lalu, dihitung saja, berarti substitusi 3-nya. 3 kali 3 tambah 3 per 2 kali 3 kuadrat dikurang 3 kali 0 tambah 3 per 2 kali 0 kuadrat. Nah, ini berarti 9 tambah 27 per 2 dikurang, ini 0 ya, karena berapapun dikali 0 hasilnya pasti 0. Berarti 9 tambah 27 per 2 sama dengan 45 per 2. Berikut adalah untuk integral dari fungsi 2 berubah. Bisa juga untuk integral yang lipat rangkap 3. Nah, untuk integral rangkap 3 caranya sama. Jadi kita integralkan dulu dari fungsi yang di dalam, kemudian fungsi yang keduanya, dan terakhir fungsi yang ketiganya. Maka dengan cara yang sama dengan integral lipat 2 akan diperoleh hasil akhirnya adalah 7 per 3. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.